gitu. Nah nanti saya kan punya keluarga dan sebagainya, ya ini kan perlu untuk biaya dan sebagainya kita, maka ya waktu itu setelah kurang lebih tahun 1974 saya misah dari orang tua, terus mendirikan satu toko. Kalau waktu itu mungkin bukan toko lah ya, warung gitulah, warung kecil, yaitu yang kita beri nama Laksana. Ya Laksana. Pada waktu itu masih belum ada spotnya, tapi masih Laksana saja, soalnya belum ada, baru ada alat-alat tulis. Pada waktu itu saya dagang alat-alat tulis, dan alhamdulillah berhubung mertua saya ini juga bisnismen, jadi saya bisa istilahnya dikenalkan sama toko-toko yang ada di Purwokerto. Jadi saya terus dipercaya, maka dengan modal kejujuran, alhamdulillah pada waktu itu saya tidak punya uang sepeser pun. Jadi saya dagang tidak modal dengan uang, tapi dengan hutang. Iya, dengan hutang. Jadi das itu saya ya itu terus kurang lebih ya dagang itu terus mikir lagi tadinya alat tulis, terus ditambah spot, ditambah kitab. Soalnya saya kan dekat pesantren, jadi saya dagang kitab. Setelah kitab itu campur, terus waktu itu Orde Baru itu menggalakkan olahraga, maka saya beli alat-alat olahraga. Jadi biar mengolahragakan masyarakat, kalau saya menjual untuk kepentingan olahraga. Menangkap momen di Orde Baru juga ya Pak Zubi, ternyata luar biasa. Biasanya kalau kalangan kiai itu menamakan toko karena basicnya pesantren itu yang berbau-bau Arab ini Pak. Ini kok Abah Suki, pengasuh pesantren Putanipun Mbah Najmuddin, kok tokonya diberi nama Laksana, nggak An-Nur atau nggak Al-Hisab atau apa? Barangkali ada inspirasi apa ini? Ya memang pada waktu itu nama itu diberi oleh mertua. Mertua itu memberikan nama Laksana. Mungkin kelaksanaan punya mantu saya. Alhamdulillah, luar biasa ternyata Mbak Suki sosok yang dicintai oleh mertua gitu. Iya. Makanya apa? Terus diberi nama Laksana. Saya juga nggak tahu. Nah, setelah itu alhamdulillah berkembang toko alat sport, dan mungkin termasuk ayah dari Mas Banun ini juga sok belanja ke tempat saya, belanja kitab. Secara Pak sampai dulu Haji Mawardi. Mawardi sering ya dulu ke tempat saya untuk belanja. Itu dari Kawunganten juga banyak. Ada sejarah bahwa memang secara pertokoan kitab dari Gandrung belanja di Laksana. Ya, itu dulu ada dari Kebarongan, Sugihan saja belanjanya ke tempat saya itu. Nah, ini yang saya ubah. Di pesantren itu kan tidak ada ilmu akuntansi, manajemen, bukan ilmu tentang perduitan. Ini apa bisa sampai sukses nih kan ilmunya saking tinggi ya. Dari mana ini ilmunya itu? Ilmunya itu ilmu mengalir. Jadi apa ya, saya memang sering ditanya sama orang, Bapak itu dulu pernah sekolah di mana ya, atau kuliah di mana? Saya jawabnya tuh, kuliah apa ya, saya nggak pernah kuliah. Jadi ya hanya mengalir saja lah, mengalir dengan adanya ya. Saya sampai sekarang juga nggak merasa kalau saya ini sebagai pedagang itu ya biasa-biasa aja. Jadi tahu-taunya ya, sampai sekarang kalau pas ke toko sering sama anak-anak toko itu ditanya mau
apa mau apa yang bisa dibantu oleh karyawan. Saya sering begitu kan, saya wah ini lagi lihat-lihat saja, jadi saya tidak punya potongan bisnismen. Sampai sekarang saya juga itu sering ditanya sama karyawan ya. Ternyata para pemirsa, Abah Sufi yang sudah begitu menggurita bisnisnya hanya satu ilmunya, yaitu ilmu mengalir, sehingga bisnisnya sukses sekarang ini bisa ditiru oleh kita semuanya. Di samping juga bisnis yang menggurita, Abah juga mempunyai putra-putri yang sungguh luar biasa, sukses dalam bidang masing-masing, Abah Sufi. Ya alhamdulillah, pada waktu itu setelah saya mendirikan adanya, ya ini berkah pemikiran saya dulu, anak-anak saya sekolahkan, saya mesantrenkan, tapi tidak hanya mesantren saja, sambil sekolah. Malah dulu anak saya yang paling gede itu dulu kalau nggak betah di pondok ya sekolah di rumah aja, pulang aja. Pada waktu itu suruh mondok, mandan nggak mau, soalnya katanya di pondok apa berjubel-jubel dan sebagainya. Tapi saya waktu itu saya paksakan untuk tetap mondok, dan alhamdulillah setelah mondok sambil mesantren ya ada hasilnya, walaupun bapaknya sama ibunya bukan sarjana, hanya sarjono tapi anak-anaknya alhamdulillah dengan mantunya juga kayaknya semuanya sarjana semua. Ada yang S1, ada yang S2, ada yang doktor ya, dan S3 dan sebagainya. Abah Sufi itu kan pesantren gitu, langsung pesantren. Biasa kalau dipahami yang namanya kiai itu nggak mementingkan pendidikan formal umum, tetapi Abah mementingkan pendidikan formal umum, putra-putranya sukses. Misinya, tujuannya, kemudian niatnya itu apa sih? Ya umpamanya dulu saya tidak menyekolahkan ke umum, sekarang saya punya ada istilah, ya maaf ini saya tidak mengakui loh, walaupun itu sudah saya anggap itu sudah miliknya masyarakat umat Islam khususnya, walaupun itu saya yang mendirikan. Umpamanya saya, anak saya nggak sekolah formal, nggak mungkin bisa untuk megang seperti sanawiyah, seperti itu aliyah, terus ada yang di SMK lah. Itu umpamanya kalau tidak formal mungkin kan nggak bisa. Umpamanya saya mendirikan mungkin ya tidak bisa, bukan anak saya yang megang dan sebagainya, tapi sehubungan anak saya yang bisa sekolah dulu, pulang bisa hasil membawa jadi jasa sarjana, maka bisa megang. Walaupun mungkin ya namanya jadi pimpinan mungkin ya tidak sempurna lah, jadi mesti banyak kekurangannya, tapi alhamdulillah. Jadi saya sekarang banyak alumni yang istilahnya ke saya, kok Abe tahu ya kalau mau mendirikan ini, terus anaknya disiapkan jadi apa? Jadi apa, bisa ngurusi pondok, ngurusi apa, sekolahan. Itu banyak sampai gede-gede. Loh kok taunya? Nah itu yang dilalah itu. Waktu itu sih saya masalah waktu dulu itu yang namanya madrasah ibtidaiyah sama pondok itu juga sendiri-sendiri. Jadi apa ya, orang waktu itu masih kaku lah, yang dunia juga kaku, yang sini ya kaku. Jadi kalau wuludan boleh kata pinjem bangkunya ibtidaiyah itu nggak boleh kadang-kadang. Tapi alhamdulillah setelah saya yang pegang, saya satukan semuanya. Jadi mulai ada TK ya El-Bayan, madrasah ibtidaiyah El-Bayan, madrasah diniyah juga El-Bayan, madrasah sanawiyah juga El-Bayan, aliyah juga El-Bayan, sampai SMK juga El-Bayan, dan ada setimik juga El-Bayan. Jadi tadinya itu apa ya, kurang harmonis, kurang ya, koordinasi. Iya kurang koordinasi. Alhamdulillah sekarang sudah bisa menyatu.
salah satu lembaga pendidikan formal di Yayasan El-Bayan adalah Madrasah Aliyah, Pak, yang didirikan tahun 1989 dengan motonya We Are The Best, karena satu-satunya madrasah aliyah swasta terbesar se-Kabupaten Cilacap. Bagaimana kesan Abah Suki terhadap madrasah aliyah sampai dengan hari ini? Ya alhamdulillah, kalau tadinya boleh dikatakan madrasah aliyah ini walayah ya walayamut, ya hidup ya enggak. Pada waktu itu muridnya sangat sedikit dan belum punya gedung dan sebagainya. Mungkin salah satu guru juga sudah pernah ngalami, jadi sekolahnya di rumah-rumah orang, pernah itu sampai kadang yang punya rumah kadang-kadang marah-marah dan sebagainya. Alhamdulillah untuk selanjutnya bisa berkembang yang luar biasa, dan ini sudah banyak yang istilahnya mengacungi jempol lah dengan adanya madrasah aliyah, dan tamatan-tamatan dari aliyah atau dari pondok El-Bayan ini juga banyak sudah. Artinya sudah yang dari pondok itu juga, kalau dulu banyak yang di banyak, sekarang juga banyak yang ada dari jadi dosen dan sebagainya. Juga nanti akan ada yang jadi dokter. Alumni yang sampai dari dokter ya Pak? Sampai ada yang menjadi dokter, alumnus dari madrasah aliyah. Sudah ada ya, sudah ada ya, hari ini sudah ada yang jadi dokter. Kalau yang jadi, ya mudah-mudahan dari El-Bayan ini baik aliyah ini nanti juga tidak hanya bisa ngurusi musola saja, tapi juga bisa mengurusi dunia politik atau dunia pemerintahan dan lain sebagainya. Atau soalnya saya yakin bahwa pulang dari pesantren itu ya orangnya tidak mesti macam-macam nanti kebutuhannya di masyarakat. Yang penting jadi anak pondok punya ijazah itu seperti orang punya keris lah. Keris itu kalau nggak dipakai ya dipajang lah, untuk pajangan rumah kan bagus, kecuali ada musuh baru diambil. Nah kalau kok butuh ijazahnya untuk kerja baru diambil, kalau nggak butuh ya dipajang aja gitu. Nah, itu. Jadi seperti keris lah, keris kan bagus ya, dipajang bagus. Ijazah juga ya walaupun nggak kerja tapi ijazahnya ada, kan orang juga wah udah rumahnya bagus, ijazahnya nempel banyak. Nah, terima kasih Kak lebih dahulu. Barangkali statement penutup dari Abah Suki terkait dengan kondisi saat ini, kemudian pesan pada para generasi muda untuk sukses di pendidikan dan sukses di masa depannya. Ya kami sih mohon kepada generasi muda untuk bersabar, dan terutama juga untuk mengedepankan kejujuran, sebab kejujuran itu membawa kebahagiaan. Kebahagiaan itu insya Allah membawa ke surga. Maka untuk itu kejujuran ini yang penting kita untuk dikedepankan, sebab dengan kejujuran ini insya Allah kita akan mempunyai kebahagiaan. Maka untuk itu kepada generasi muda, jangan sok ini kita insya Allah bisa lah kalau kita sungguh-sungguh. Jadi jangan sampai kita pesimis itu, tapi kita pasti bisa gimana caranya, tapi yaitu dengan syarat kita harus mengedepankan kejujuran dan belajar yang sungguh-sungguh. Demikian wawancara kita dengan tokoh inspiratif kita, Bapak Kiai Haji Mansur Nadmuddin, selaku pengasuh Pondok Pesantren El-Bayan Madinah dan pemilik dari Laksana Baru Madinah. Pesan yang disampaikan oleh beliau, apapun dalam kondisi apapun dan siapapun kita harus kedepankan kejujuran. Sebagai penutup, ingat pesan Ibu, jaga jarak, memakai masker, kemudian selalu cuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir, dan kita harus selalu jaga protokol kesehatan dimanapun kita berada.
Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya dengan tokoh-tokoh inspiratif berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.